Maka ini menunjukkan tidak boleh menganggap sepele perbuatan maksiat. Sekalipun tadi yang dipersembahkan hanya seekor lalat, sekalipun hanya meminum setetes bir, sekalipun hanya misalnya membuka sedikit aurat, yang namanya dosa banyak kecilkah tetap adalah perbuatan dosa. Jangan sampai disepelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih memudahkan kita berkumpul bersama dalam rangka untuk menunaikan tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah ibadah yang wajib, yaitu salat fardu berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan belajar tauhid, menuntut ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Kita meneruskan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, bab yang ke-10, masih seputar babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab tentang menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih binatang ya adalah termasuk ibadah maliyah, ibadah harta yang sangat mulia dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang Allah menggandengkan ibadah ini dengan ibadah agung yang lain. Seperti Allah menggandengkan ibadah menyembelih dengan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan menyembelihlah. Itu menunjukkan tentang keagungan dari ibadah menyembelih ini karena Allah gandengkan dengan ibadah wajib, yaitu salat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya banyak mensyariatkan ibadah menyembelih ini. Seperti tatkala Idul Adha datang, maka ada ibadah namanya berkurban. Kemudian juga akikah, tatkala seseorang itu memiliki anak yang baru dilahirkan, maka dia disyariatkan untuk menyembelih binatang dalam rangka beribadah, yaitu ibadah akikah. Kemudian juga seperti bagi orang yang berhaji ya, haji tamattu atau qiran, maka dia disyariatkan untuk menyembelih binatang. Kemudian juga seperti nazar ya, ada juga nazar yang mana kalau seandainya dia tidak menunaikan nazarnya maka diperintahkan untuk menyembelih binatang. Maka ini adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan menyembelih binatang. Kemudian para ikhwah sekalian, dalam hal ini ya, bab ini penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi mengkhususkan pembahasan tentang kesyirikan, yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang banyak di antara manusia atau kaum muslimin yang ternyata mereka melakukan kesyirikan pada jenis ini, yaitu mereka menyembelih binatang yang sejatinya adalah ibadah, namun mereka tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang jahiliyah dulunya mereka mempunyai kebiasaan
Jadi kalau seandainya mereka membangun rumah ya, maka mereka takut diganggu oleh jin. Lalu mereka menyembelih binatang yang binatang tadi mereka tujukan untuk jin, agar si jin ini tidak mengganggu mereka. Maka ini juga termasuk kesyirikan karena mereka menyembelih binatang tadi yang mereka persembahkan kepada bangsa jin. Demikian juga di zaman sekarang ya. Terkadang kita mungkin mendengar orang bangun jembatan ya, membikin bangunan ya, kemudian ke lautan ya. Lalu mereka menyembelih binatang. Agar aman, agar ini itu macam-macam ya, agar jangan diganggu jin juga. Maka akhirnya mereka melakukan penyembelihan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita saksikan bersama. Maka beliau secara khusus membahas agar kita tahu bahwa menyembelih binatang ya seperti berkurban, akikah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis membawakan 4 dalil bahwa menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan. Dalil yang pertama surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya salatku dan penyembelihanku dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi di sini Allah menggandengkan antara menyembelih dengan salat. Kemudian tidak ada sekutu baginya, demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sisi pendalilannya adalah di sini kalimat nusuk. Maka nusuk sebagaimana yang dikatakan ahli tafsir seperti Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, bahwa makna nusuk adalah hewan sembelihan. Imam Mujahid mengatakan nusuk adalah hewan sembelihan yang disembelih tatkala haji dan umrah. Maka disebut dengan nusuk ya. Bagi orang yang berhaji tamattu atau qiran, maka mereka disyariatkan untuk menyembelih binatang dan itu adalah ibadah. Sedangkan Sa'id bin Jubair makna nusuk adalah zabhi, penyembelihanku secara umum. Ya, secara umum, maka penyembelihan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sebuah anugerah yang besar, yaitu Al-Kautsar, yaitu sungai yang Allah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak yang akan didatangi oleh umat Nabi Muhammad di hari kiamat. Jadi sungai ini sumbernya berada di surga, namun dia memanjang ke padang mahsyar yang disebut dengan haud telaga ya. Maka setiap umat Nabi Muhammad SAW pasti melewatinya. Namun ada yang diizinkan untuk minum dan ada yang dilarang untuk meminum. Di antara sebab kenapa ada umat Nabi Muhammad yang dilarang, diusir dari meminum telaga tersebut karena mereka melakukan perbuatan bid'ah. Ketika diusir, kemudian Nabi protes ya. Kemudian dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu perbuatan bid'ah yang mereka kerjakan setelah sepeninggalmu. Maka ini menyebabkan bahwa perbuatan bid'ah adalah salah satu sebab atau sebab yang paling utama tatkala seseorang itu diusir dari meminum telaga Al-Kautsar. Yang seandainya diminum, maka dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Itu diantara kebaikan telaga Al-Kautsar. Nah, setelah Allah memberikan Nabi Muhammad ya sungai Al-Kautsar tadi, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad dalam rangka bersyukur apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Maka salatlah dan menyembelih binatanglah. Maka di sini Allah menggandengkan salat dengan ibadah menyembelih. Itu menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah sebuah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Dalil yang ketiga, ya, ini yang kita sampai, yaitu dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditsan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata khalifah yang keempat sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku tentang 4 perkara. Yang pertama adalah, kata Rasul, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang melakukan kejahatan. Yang keempat, dan Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah atau mengangkat tanah orang. Maka Allah melaknat berarti dosa besar. Nah, maka ini adalah 4 larangan, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan mendapatkan laknat. Apa maksud mendapatkan laknat? Dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya makhluk yang terlaknat syaitan, kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada syaitan yang terkutuk, nah, atau terlaknat. Apa maksud dari rajim, terkutuk, terlaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam nas disebutkan sebuah perbuatan ini ada laknatnya, maka dia dosa besar. Maka 4 perbuatan ini adalah dosa besar. Namun larangan pertama yang Nabi katakan selain dia dosa besar adalah syirik besar. Sisanya tidak syirik, ya. Seperti melaknat orang tua, tidak syirik, ya, dosa besar. Kemudian juga melindungi orang yang berbuat jahat, tidak syirik, dosa besar. Kemudian mengangkat tanah orang, tidak syirik tetapi dosa besar. Rasul sebutkan yang pertama karena dia adalah syirik. Apa itu? Allah melaknat orang yang menyembelih yang tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, secara umum, ya, menyembelih hewan ada yang dia menyembelih untuk beribadah dan ada yang dia menyembelih bukan untuk ibadah. Ulang, menyembelih binatang secara umum ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah menyembelih bukan karena beribadah. Menyembelih bukan karena beribadah. Seperti orang yang menyembelih ingin memakan dagingnya. Orang yang menyembelih ingin memakan dagingnya, atau dia menyembelih untuk dijual. Maka ini adalah menyembelih bukan dalam rangka beribadah, tetapi dalam rangka berniaga. Seperti dia misalnya hendak menjual, atau dia kelaparan, ada ayam yang dia punya lalu dia sembelih. Maka ini adalah menyembelih bukan karena beribadah, ya, bukan karena beribadah, tetapi misalnya karena ingin memakan dagingnya atau ingin menjualnya. Nah, maka jenis seperti ini ada 3 macam. Macam yang pertama adalah menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka hukumnya adalah halal. Maka menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka hukumnya adalah halal. Yang kedua, menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka hukumnya adalah sembelihannya bangkai. Bangkai berarti haram. Makanya bagi para penjual, bagi para penjagal, dia wajib untuk membaca bismillah, menyebut nama Allah. Kemudian macam yang ketiga, menyebut dengan sebutan selain nama Allah. Menyebut dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia menyembelih dengan menyebut nama Nabi Isa, menyebut nama Nabi Musa atau makhluk yang lain, maka ini adalah sembelihan yang haram. Sembelihan yang haram. Bahkan bisa bernilai kesyirikan
karena berkaitan dengan syirik isti'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyembelih dengan nama Nabi Isa, maka dia berarti meminta tolong kepada Nabi Isa. Maka jatuhnya kepada kesyirikan. Selain haram, maka juga terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua dari menyembelih adalah menyembelih yang dalam rangka beribadah. Menyembelih dalam rangka beribadah, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti berkurban. Ini kan menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban, ya. Kemudian seperti berakikah, ya. Ini juga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dia beribadah kepada Allah dengan menyembelih dengan cara akikah tadi, dengan niat akikah. Maka ini juga ada dua bentuk. Sembelihan seperti ini ada dua bentuk. Yang pertama, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih dengan niat atau tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernilai ibadah yang mulia. Maka dia bernilai sebagai ibadah yang mulia. Ya, karena ibadah berkaitan dengan ibadah maliyah, ibadah harta. Kemudian yang kedua, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dia berkurban Idul Adha. Tapi dia tidak tujukan kepada Allah, kepada selain Allah. Maka ini adalah syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya, syirik besar yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Kemudian dalil yang keempat, yang terakhir, penulis mengatakan, masih ada lagi yang ketinggalan ya. Dalil yang ketiga kita bahas kembali. Dalil yang ketiga ini kan berupa sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama adalah Allah melaknat seseorang yang menyembelih dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti berkurban. Maka kurban adalah jenisnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyembelih dengan bertaqarrub tadi kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka kata laknat di sini maknanya bisa mendoakan, ya, mendoakan keburukan kepada orang tuanya. Maka disebut dengan melaknat kedua orang tua. Kesesarikan lawan kuitan macam-macam, lalu dia doakan keburukan lawan kuitannya. Maka ini disebut dengan melaknat kedua orang tua. Maka Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Atau juga dia memang melaknat orang tuanya dengan cara mencaci makinya. Ini bukan doa, tetapi dia memang langsung mencaci maki kedua orang tuanya. Disambatinya macam-macam, nama-nama binatang disebutkan misalnya. Nah, maka dia melaknat orang tuanya. Atau dia menjadi sebab kedua orang tuanya dilaknat. Dia menjadi sebab bagi dilaknat kedua orang tuanya. Seperti misalnya bersambatan kuitan. Bersambatan kuitan. Mungkin kita lagi halus dulunya ketujuh menyambati orang tua kuitan kawan. Lalu kawan ini karena kuitannya disambati, lalu dia menyambati kuitan kita. Itu sama dengan melaknat kedua orang tua kita. Kita sebagai sebab akhirnya kedua orang tua kita dilaknat oleh orang. Seperti tadi kita bersambatan kuitan kawan. Nah, entah misalnya kawan ini bisi abah, ada cacat misalnya, lalu kita sambati. Akhirnya dia pun menyambati orang tua kita. Maka kita sama dengan melaknat kedua orang tua kita. Kenapa? Karena dengan sebab kita melaknat, menyambati ayah kawan kita, si kawan ini akhirnya pun juga menyambati abah kita. Maka Allah melaknat orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebab sama dengan perbuatan secara langsung dalam dosa. Kan tidak langsung dia menyambati kuitan, tetapi dengan sebab dia menyambati kawan kuitan, akhirnya kawan pun menyambati kuitan kita. Maka termasuk dalam larangan ini,
berarti sama dengan dia melaknat orang tuanya karena dia menjadi sebab orang melaknat kuitannya. Kemudian larangan yang ketiga yaitu melindungi pelaku kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman syar'i seperti mencuri dilindungi, atau pian sebagai penegak hukum kah misalnya, atau pian sebagai jaksa kah, apakah itu nah. Lalu pian lindungi, nah maka mendapat laknat. Atau melindungi orang yang melakukan perbuatan bid'ah juga termasuk dalam hal ini. Setuju dengan perbuatan bid'ah tadi, dia bela dan seterusnya, maka Allah melaknat orang tersebut ya. Maka tidak boleh siapapun ketika memang ada seseorang yang jelas melakukan kejahatan, maka dia tidak boleh dilindungi sekalipun abahnya kah, anaknya kah. Kalau dia memang benar-benar salah dari sisi hukum syariat, maka tidak boleh untuk dibela dan dilindungi. Maka Allah melaknat orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Nah ini banyak zaman sekarang, melapisi tanah orang. Nah tahu aja Sidin salah kayak itu. Nah tapi karena Sidin punya surat, akhirnya Sidin menang di pengadilan. Nah ini bahaya, dosa besar. Allah melaknat orang tersebut ya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang mengambil tanah seseorang dengan zalim sejengkal atau sekilan. Nah sekilan aja yang mengambil, apalagi semeter, apalagi 10 kali 20, banyak benar. Sekilan aja dalam hadis disebutkan, syibron, 1 kilan saja, niscaya dia di hari kiamat akan ditimpakan dengan 7 lapis tanah. Nah, hati-hati pian. Ini berkaitan dengan masalah tanah. Secara khusus Rasul sebutkan ancamannya akan ditimpakan dengan 7 lapis tanah pada hari kiamat, mengangkat tanah orang. Apalagi tadi melapisi banyak pulang berapa meter, apalagi sampai 1 hektar, 2 hektar, subhanallah. Hati-hati berkaitan masalah tanah. Makanya ketika kita jual beli tanah, maka pian harus perhatikan, ini ada sengketanya kada? Pian harus perhatikan betul-betul ya. Jangan sampai ternyata tanah yang kita beli adalah hasil sengketa. Anak menjual tanah abah tanpa izinnya kah? Padahal abahnya masih hidup, belum meninggal dunia. Sudah dibagi-bagi warisan. Warisan itu kan ketika abahnya meninggal dunia, kalau masih hidup nggak boleh dibagi. Macam-macam ya zaman sekarang. Ketika berkaitan dengan masalah harta, maka kada bekula lagi. Nah, harta abah ke harta dang sanak kah? Terkadang kita bermusuhan ketika berkaitan dengan masalah harta. Maka perhatikan ada ancaman yang khusus berkaitan dengan masalah tanah. Rasul mengatakan Allah melaknat orang yang mengubah batas tanda tanah. Jadi tidak boleh mengangkat tanah seseorang. Rasul sebutkan demikian karena memang terjadi sejak zaman dulu. Nah, berkaitan dengan masalah tanah. Apalagi di zaman sekarang. Hati-hati berkaitan dengan masalah mengangkat tanah orang lain. Kemudian langsung ke hadis yang dalil yang keempat, yang terakhir berkaitan dengan syiriknya melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat, Thariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin." Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Faqalu li ahadihima qarrib, qala laysa indi syai'un uqarribu. Qalu lahu qarrib walau dzubaban, faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarrib faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah fadarabu unuqahu fadakhalal jannata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Thariq bin Syuhaib menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada lagi seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat juga. Nah, ada seikung nang masuk surga karena lalat, ada nang seikung lagi nang masuk neraka karena lalat. Padahal kan lalat adalah binatang yang
jijik yang kotor ya, yang hinggap di tempat-tempat yang kotor ya. Bahkan ada istilah sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada kotoran. Itu ungkapan apa ya? Belum lupa ya. Jadi intinya adalah lalat ini kan hewan yang kotor ya. Dia hinggap di tempat-tempat yang kotor, suka berada di tempat-tempat yang kotor. Namun ternyata ada seseorang yang masuk surga karena lalat dan ada yang masuk neraka karena lalat juga. Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ada dua orang yang berjalan melewati sekelompok orang yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sembelihan binatang untuknya terlebih dulu. Nah, ada dua orang melewati sekelompok orang atau sebuah kampung, yang mana kampung ini punya berhala. Kalau hendak lewat ke kampung situ, hendak ke tempat lain, maka harus persembahkan binatang dulu kepada si berhala tadi. Maka mereka berkata kepada salah seorang di antara keduanya, persembahkanlah sesuatu untuknya. Maka lelaki yang pertama ini menjawab, saya tidak mempunyai apapun yang saya persembahkan untuk berhala tadi. Maka mereka mengatakan lagi, persembahkan untuknya walaupun seekor lalat. Nah, walaupun seekor lalat. Maka lelaki pertama ini ya mempersembahkan untuk berhala tadi seekor lalat. Berarti kan dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bentuknya hanya sekedar mempersembahkan seekor lalat. Maka tolak ukurnya bukan yang sedikit itu, yang paling binatang yang satu itu, tetapi adalah ternyata tujuannya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka melepaskan orang tadi untuk meneruskan perjalanannya, dan dia pun masuk ke dalam neraka karena persembahan tadi. Berarti orang ini meninggal di atas kesyirikan. Nah, dia meninggal di atas kesyirikan. Kemudian mereka mengatakan lagi kepada seseorang yang lain, kan dua orang. Yang pertama tidak memiliki apapun, namun akhirnya dia disuruh untuk mempersembahkan seekor lalat. Dia lakukan, kemudian dia meneruskan perjalanan, dia meninggal di atas kesyirikan tadi. Lelaki yang lain ya melewati tempat tersebut, maka mereka penduduk kampung berkata kepada seseorang yang lain, persembahkanlah untuknya sesuatu ya. Maka orang ini menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun memenggal leher si orang tadi karena tidak mau melakukan sesembahan kepada si berhala yang mereka agungkan, dan dia pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara tidak langsung adalah hadis berkaitan tentang keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang status dari hadis ini memang ada permasalahan. Maka hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam. Di antaranya adalah Imam Ibnu Abi Syaibah ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang disebutkan oleh penulis dalam kitabnya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang lain ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dengan sanad yang berbeda. Nah, maka kalau kita melihat kepada sanad-sanad yang lain, hadis ini terhenti kepada sahabat Salman Al-Farisi, yang mana di antara ulama mengatakan bahwa ini bukan hadis yang diucapkan oleh Nabi, tetapi perkataan yang diucapkan oleh siapa? Salman Al-Farisi. Sehingga hadisnya namanya hadis mauquf, bukan marfu'. Kalau marfu kan disandarkan kepada Nabi, kalau mauquf disandarkan kepada sahabat, Dan sanad hadis ini ya, ini disahihkan oleh Syekh Albani. Namun Syekh Albani menganggap bahwa asar ini, perkataan ini, kata beliau, kemungkinan
termasuk kisah-kisah Israiliyat yang datangnya dari Bani Israel. Namun wallahu alam bisawab ya, di antara ustadz kita, Ustadz Firanda yang kemarin kita kajian, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah meskipun mauquf, perkataan sahabat, tetapi hukumnya adalah marfu dari Nabi. Karena sahabat ini berbicara tentang perkara surga dan neraka. Tidak mungkin sahabat ini berkata atas pendapat tersendiri. Maka beliau mengambil dari Nabi SAW. Maka wallahu a'lam bishawab, maka hadisnya adalah mauquf dari perkataan sahabat, namun dihukumi sebagai hadis yang marfu. Karena beliau mengambil dari Nabi SAW karena berkaitan dengan masalah neraka dan surga yang tidak boleh berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini ada beberapa faidah yang sangat penting. Yang pertama adalah menunjukkan bahayanya kesyirikan. Sekalipun dalam perkara yang dianggap sepele oleh manusia. Kan ini hanya sekedar apa? Mempersembahkan lalat saja, tetapi kepada selain Allah, maka dinilai sebagai kesyirikan. Kan terkadang kita sebagian orang itu menyepelekan maksiat. Misal ketika ada seseorang yang terbuka auratnya, kata Bapak juga sedikit aja jar. Nah, sedikitkah, banyakkah? Kalau dosa ya dosa. Ya. Misalnya ada kawan membawa bir, tinggal setetes, karena Bapak juga sedikit aja jar. Nah, ini kada boleh. Sedikitkah, banyakkah? Kalau maksiat maka dikatakan sebagai maksiat. Apalagi berkaitan dengan kesyirikan. Maka ini menunjukkan tidak boleh menganggap sepele perbuatan maksiat. Sekalipun tadi yang dipersembahkan hanya seekor lalat, sekalipun hanya meminum setetes bir, sekalipun hanya misalnya membuka sedikit aurat, yang namanya dosa banyak kecilkah tetap adalah perbuatan dosa. Jangan sampai disepelekan. Kemudian faedah yang kedua adalah syirik mewajibkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Syirik mewajibkan pelakunya masuk ke dalam neraka sebagaimana orang tadi ya. Dan sebaliknya tauhid mewajibkan pelakunya masuk ke dalam surga. Dan tauhid mewajibkan pelakunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain adalah hadis ini sebagai peringatan dari perbuatan dosa walaupun terlihat kecil. Nah, dari perbuatan dosa walaupun terlihat kecil. Makanya ada istilah fasik ya. Ada istilah fasik. Apa makna fasik? Maknanya adalah seseorang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Seseorang yang melakukan kemaksiatan secara terus-menerus maka dikatakan sebagai fasik. Dosa kecil tatkala dibiasakan, dikerjakan terus-menerus maka dia menjadi besar. Maka ini adalah peringatan dari perbuatan dosa yang terkadang terlihat kecil namun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain adalah menyembelih kurban termasuk ibadah. Menyembelih kurban termasuk ibadah. Dan memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah adalah kesyirikan syirik yang besar. Kan hadis tadi tidak berkaitan dengan menyembelih binatang seperti kambing, seperti sapi atau yang lain. Tetapi dia menyembelih binatang yang kecil yaitu lalat. Maka lalat saja itu besar di sisi Allah, apalagi yang lebih dari itu. Kambing kah, sapi kah, apalagi onta. Maka intinya adalah dia menyembelih binatang kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil. Berbahaya ketika berkaitan dengan kesyirikan. Kemudian faedah yang lain adalah keutamaan tauhid dan besarnya manfaat yang terkandung dalam tauhid. Dia masuk surga karena Allah Subhanahu wa taala karena mempertahankan tauhidnya. Kemudian faedah yang lain adalah keutamaan bersabar di atas kebenaran. Kan orang tadi sabar ya, dia tidak disuruh untuk melakukan kesyirikan sekalipun dengan menyembelih atau berkurban lalat tadi. Dia sabar. Akhirnya apa? Dia dibunuh. Akhirnya dia dibunuh, maka ini menunjukkan sabar di atas kebenaran. Kemudian, faedah yang lain adalah
Yang menjadi patokan atau tolak ukur bukanlah sebesar apa yang dipersembahkan kepada berhala. Namun yang menjadi patokan adalah ketundukan hati untuk bertaqarrub dan beribadah kepada berhala tersebut. Walaupun yang dia korbankan cuma seekor lalat, namun ketika dia mengkorbankan lalat tadi tunduk patuh mengagungkan berhala, maka inilah tolak ukurnya. Maka dia melakukan kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalat tadi hanya sebatas simbol saja. Namun ketundukan hati ya, mengagungkan berhala itulah yang menjadi patokan. Kemudian faedah yang lain adalah asar ini menunjukkan keutamaan tauhid dan pahala yang besar. Karena laki-laki yang tidak mau menyembelih kepada selain Allah, akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain adalah tentang sebuah hadis, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai adalah bagian terakhirnya. Ketika lelaki pertama tadi melakukan kesyirikan kepada Allah dan dia meninggal di atasnya, maka dia masuk ke dalam neraka. Kemudian sebaliknya, ketika seseorang tadi mempertahankan tauhidnya, tidak mau melakukan kesyirikan walaupun hanya mengorbankan seekor lalat saja, dan dia dibunuh ya dalam rangka mempertahankan tauhidnya, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita habiskan bab ini, kandungan dalam bab ini. Penulis mengatakan yang pertama, tafsir qul inna salati wa nusuki. Kandungannya pertama adalah penjelasan tentang makna ayat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang mana sisi pendalilan dari penulis adalah Allah menggandengkan ibadah menyembelih dengan salat. Maka berarti menyembelih binatang adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti salat. Kemudian kandungan yang kedua adalah penjelasan tentang makna ayat fasholli li rabbika wanhar. Juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan menyembelih binatang kurban dengan salat. Kemudian kandungan yang ketiga, al-bada'ah bila'nati man dzabaha li ghairillah. Bab ini ya menyebutkan orang yang pertama kali dilaknat oleh Allah berdasarkan hadis tadi ya, hadis yang 4 yang dilaknat tadi, maka yang pertama Nabi sebutkan adalah orang yang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sebutkan yang pertama? Karena selain dosa besar adalah kesyirikan. 3 sisanya bukan kesyirikan, hanya dosa besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang paling berbahaya dulu, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang keempat, la'nu man la'ana walidayhi wa minhu antal ana waliday rajul fayal ana walidayka. Perhatikan kandungan yang keempat, dilaknatnya orang yang melaknat kedua orang tuanya. Hal itu bisa terjadi jika dia melaknat kedua orang tua seseorang, lalu orang tersebut melaknat kedua orang tuanya. Bersambatan kuitan tadi, kita menyambati abah kawan, lalu akhirnya kawan menyambati abah kita, maka termasuk dalam laknat tadi, sama dengan kita melaknat orang tua sendiri. Kemudian kandungan yang kelima adalah la'nu man awa muhditsan wa huwa ar-rajulu yuhditsu syai'an yajibu fihi haqqullah fayaltaji'u ila man yujiruhu min dzalik. Dilaknatnya orang yang melindungi pelaku kejahatan, yaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukuman Allah. Seperti mencuri ada hukumannya potong tangan ya, kemudian berzina dicambuk, kemudian minum khamar dicambuk dan seterusnya, membunuh apalagi ya, lalu dia lindungi, maka ini termasuk dalam larangan. Termasuk juga adalah melindungi orang yang atau membela orang yang melakukan perbuatan ihdatsy fid din, perbuatan bid'ah dalam masalah agama. Dia lindungi, dia bela, maka juga termasuk dalam larangan ya, termasuk dalam larangan. Kemudian yang keenam, la'nu man ghayyara manaral ardi
Wahyal marasimul lati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika minal ardi fatughayyiruha bitaqdimin aw ta'khirin. Yang keenam, dilaknat juga orang yang merubah tanda batas tanah, yaitu merubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau dia mundurkan. Ya, dia digeser maju atau dia mundurkan. Walaupun cuma sekilan atau sejengkal. Ya, maka ini adalah perbuatan yang haram, dosa besar, kemudian terkandung di dalamnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kandungan yang ke-8, yang ketujuh, al-farqu baina la'nil muayyan wa la'ni ahlil ma'asi ala sabilil umum. Ada perbedaan antara melaknat orang tertentu dengan melaknat orang-orang ahli maksiat secara umum. Maksudnya adalah ketika seseorang itu melakukan, misalnya dia melakukan dosa besar di antara 4 ini, misalnya dia mengangkat tanah orang, maka tidak boleh kita melaknat dia secara khusus. Misalnya kita tahu ada orang yang mengangkat tanah orang, tahu kita, ada buktinya, tidak boleh kita mengatakan la'anakallah kepada dia, semoga Allah melaknat kamu, tidak boleh. Tetapi kita melaknat secara umum dengan mengatakan la'anallahu man ghayyara manaral ardi, semoga Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas kepemilikan tanah. Paham? Jadi kan di sini penulis mengatakan ada perbedaan antara melaknat orang tertentu dengan melaknat orang-orang ahli maksiat secara umum. Contoh tadi, kita tidak boleh melaknat orang secara tertentu di hadapanmu hanya ketika misalnya inya ini mengangkat tanah orang atau membela pelaku kejahatan, lalu kita katakan lawan sidin, semoga Allah melaknatmu, itu enggak boleh. Tetapi kita melaknat secara umum dengan mengatakan semoga Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah, semoga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Tidak boleh kita ucapkan secara khusus, namun diucapkan secara umum. Kemudian yang ke-8, hadhil qissah al-azimah wa hiya qissatul dzubab. Adanya kisah yang agung dalam hadis ini, yaitu kisah seekor lalat. Karena faktor seikung lalat saja bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, bahkan sebaliknya bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dilihat adalah bukan dari jenis jenis lalatnya, jenis benda yang dia korbankan, tetapi pengagungan dia kepada berhala tersebut. Kemudian kandungan yang ke-9, kaunuhu dakhalan nar bisababi dzalika dzubabil ladzi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Penulis mengatakan kandungan yang ke-9 adalah masuknya orang tersebut ke dalam neraka dikarenakan mempersembahkan seekor lalat yang dia sendiri tidak bermaksud berbuat demikian, tetapi dia melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan diri dari kejahatan para penyembah berhala tersebut. Maksudnya adalah yang ke-9 kandungannya adalah dia masuk ke dalam neraka, kata penulis, dia tidak memaksudkan untuk melakukan kesyirikan, tapi hanya sekadar hendak lewat saja, tetapi dia lakukan demikian, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, perkataan penulis seperti ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada sedikit kerancuan, ada sedikit yang perlu dijelaskan atau diluruskan. Maka maksudnya berarti penulis tidak memberikan uzur kepada seseorang yang melakukan kesyirikan karena terpaksa. Kan dia hanya sekadar hendak lewat saja, tidak bisa lewat kecuali dia dipaksa untuk melakukan kesyirikan. Maka di sini berarti Syekh Muhammad At-Tamimi tidak memberikan uzur
kepada seseorang yang melakukan kesyirikan karena terpaksa. Padahal ketika memang terpaksa ya, berkaitan dengan nyawa misalnya, maka tidaklah diazab seseorang yang mengatakan kalimat kufur karena terpaksa. Seperti terjadi kepada sahabat Ammar bin Yasir, yang mana dia disiksa macam-macam, ya disiksa. Akhirnya dia disiksa, kemudian dia diperintahkan untuk melakukan kalimat kufur karena tidak tahan dengan siksaan. Akhirnya beliau katakan kalimat kufur, namun hati beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah turunkan ayat yang mengatakan bahwasanya dia tidak disebutkan, dia tidak dihukumi sebagai orang yang kafir atau murtad ya. Di dalam surah An-Nahl 106 Allah mengatakan, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak berdosa. Seperti berkaitan dengan masalah nyawa tadi. Maka ketika seseorang yang lewat tadi, ya dia tidak bisa lewat kecuali dengan disuruh untuk melakukan kesyirikan. Kalau misalnya terpaksa, ya dia ingin misalnya menemui siapa ibunya, orang tuanya, dan seterusnya. Kalau dia terpaksa, kemudian hatinya tetap beriman, maka tidak dikatakan sebagai kesyirikan. Ya, tidak dikatakan sebagai kesyirikan. Maka jadi kenapa orang tadi masuk ke dalam neraka? Karena dia memang bermaksud untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar lewat saja. Tetapi memang dia ingin melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan di sini Rasul mengatakan Rasul mengatakan ketika dia diperintahkan untuk mempersembahkan binatang walau seekor lalat, lalu Rasul menceritakan faqarraba dzubaban, lalu dia mempersembahkan seekor lalat. Nah, berarti kata-kata mempersembahkan memang dia bermaksud untuk bertakarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi penulis mengatakan kandungan yang ke-9, dia masuk ke dalam neraka karena melakukan persembahan kepada selain Allah yang tujuannya adalah hanya sekedar lewat saja, ingin dilepaskan dari keburukan dari kaum tersebut. Maka dia masuk ke dalam neraka, dia tidak bermaksud untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, orang ini memang bersengaja untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan faqarraba dzubaban, lalu dia mendekatkan diri kepada berhala tadi dengan menyembelih atau mengorbankan seekor lalat. Maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu dipaksa, ya, apalagi berkaitan dengan masalah nyawa untuk melakukan kesyirikan, mengatakan kalimat kufur, namun hatinya tetap beriman kepada Allah, maka dia tidak berdosa. Sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Ammar bin Yasir. Kan di sini penulis mengatakan berarti seakan-akan penulis tidak memberikan uzur kepada seseorang yang melakukan kesyirikan karena faktor terpaksa. Padahal memang orang tadi dia melakukan demikian karena memang ingin bermaksud melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 kandungannya, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Kaifa sabara dzalika 'alal qatli wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir. Kandungan yang ke-10 mengetahui bab ini mengetahui besarnya bahaya kesyirikan dalam pandangan orang-orang beriman. Bagaimana kesabaran hatinya dalam menghadapi hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka, padahal mereka tidak meminta kecuali amalan zahir saja, hanya sekedar hanya
melakukan persembahan berupa mengorbankan lalat. Kalau seandainya terpaksa, apalagi berkaitan dengan masalah nyawa, kan ketika seseorang dipaksa maka dia tidak berdosa. Ya, maka dia tidak berdosa. Namun ketika dia memilih sabar, nah orang ini kan memilih apa? Sabar. Dia tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjelaskan tentang bagaimana keteguhan hati seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, annalladzi dakhalan nar muslim li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhalan nar fi dzubabin. Orang yang masuk neraka dalam hadis ini adalah orang Islam, seorang muslim. Kenapa? Karena jika dia kafir, maka Rasulullah tidak akan mengatakan masuk neraka karena sebab lalat. Dia masuk neraka karena kekafirannya. Tapi di sini dia masuk neraka karena sebab lalat, berarti dia ketika itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berarti orang muslim. Dia orang yang beriman. Makanya ketika dia melakukan kesyirikan dengan dengan mengorbankan lalat, dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia bukan muslim, maka dia masuk neraka bukan karena faktor lalat saja, faktor-faktor yang lain. Jadi menunjukkan dia adalah seorang muslim. Lalu dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-12. Fihi syahidun lil haditsis sahih al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Hadis ini merupakan salah satu bukti bagi hadis yang sahih yang mengatakan surga itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendalnya sendiri, dan neraka juga demikian. Kenapa demikian? Karena hadis tadi menjelaskan tentang sesuatu yang remeh, sesuatu yang mudah dilakukan berupa mengorbankan lalat, maka bisa menjadi sebab masuk surga, dan sebaliknya bisa menjadi sebab masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ma'rifatu anna amalal qalbi huwal maqsudul a'zam hatta inda abadatil asnam. Kandungan yang terakhir, mengetahui bahwa amalan hati adalah tolak ukur yang sangat penting. Bahkan hal ini juga dijadikan tolak ukur oleh para penyembah berhala. Kan ini mengorbankan lalat kan itu adalah amalan zahir. Namun ketika hatinya memang ingin melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tolak ukurnya. Kalau seandainya seseorang dipaksa, apalagi diancam dengan pembunuhan, kalau kamu tidak menyembelih untuk jin, kamu saya tembak. Kan amalan lahiriah. Lalu dia terpaksa dan hatinya tetap beriman, apakah dia berdosa? Maka jawabannya tidak. Karena amalan lahiriah, hatinya tetap beriman. Nah, tetapi ketika dia misalnya melakukan amalan yang ringan, remeh, tadi seperti mengorbankan lalat, namun hatinya juga senada melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tolak ukurnya. Ya, maka itu adalah tolak ukurnya. Jadi adalah hati seseorang, bukan amalan zahiriyahnya. Nah, jadi ketika misalnya tadi dia dipaksa untuk melakukan kesyirikan, namun hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dinilai bukan lahiriahnya, tetapi adalah hatinya. Kalau hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berdosa, tidak keluar dari Islam. Wallahu alam bissawab. Nah, kita selesaikan sudah malam ini bab yang ke-10 berkaitan dengan masalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bab yang berikutnya masih berkaitan dengan menyembelih lagi, namun secara khusus disebutkan oleh penulis, babu la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misal ada tempat orang melakukan kesyirikan, lalu kita menyembelih di situ, berkurban di situ. Padahal berkurban kita untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi di tempat yang orang melakukan kesyirikan maka tidak boleh. Misal ada candi misalnya, kan itu adalah tempat peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berkurban di situ, di tempat situ. Karena Allah, memang benar karena Allah, tapi di tempat yang salah. Maka hukumnya adalah
terlarang. Tidak boleh seseorang melakukan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala namun di tempat yang di situ terjadi kesyirikan. Bagaimana ciri-ciri orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala? Secara umum kan laknat tadi maknanya adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ya, ketika dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Seperti tidak sholat wajib, tidak berpuasa wajib. Ini adalah dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tidak sayang kepadanya. Bahkan teringat perkataan seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri ya. Ini tentang perbuatan sia-sia. Beliau mengatakan min alamati iradillahi ta'ala an mu'min an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Di antara tanda Allah berpaling kepadanya, Allah menjadikan kesibukannya dalam hal-hal yang tidak ada faedahnya. Maka makna dari berpaling dari orang tersebut, Allah tidak merahmati orang tersebut. Sehingga dia banyak melakukan dan menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Terlebih dia menghabiskan waktunya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti Allah tidak menyayangi orang tersebut. Jadi orang tersebut dibikin jauh, bahkan bisa jadi hatinya gelisah. Padahal dia memiliki semuanya namun hatinya gelisah terus, tidak tenang. Berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kondisi dunianya yang sempit, yang sedikit, bahkan bisa jadi dia adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa demikian? Karena dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ulun sebutkan secara umum makna orang yang dijauhkan atau dilaknat Allah, maka dia sulit untuk mengerjakan pekerjaan yang wajib. Kayak tidak sholat, itu adalah tanda dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sebab terancam dengan siksa api neraka. Enggak mungkin Allah mengadab orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang terancam dengan siksa berarti dia orang yang tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan perkara yang wajib, kemudian mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa besar, terlebih kesyirikan ya, zina, khamar dan seterusnya. Itu tanda adalah dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan disebutkan sifatnya al-la'in, yang terkutuk karena dia jauh dari rahmat Allah, dipastikan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, maka dia tidak menunaikan kewajibannya, hak-hak Allah dia langgar, hak-hak manusia dia zalimi dan seterusnya. Itu tanda dia dilaknat atau dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaful mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.